Setelah melewati saluran gerbang Laut Rosetan, Wang Lin dibawa ke suatu tempat. Dia dan 9 murid sekte takdir surgawi lainnya dikirim ke tempat yang berbeda. Wang Lin dapat merasakan bahwa tempat dirinya berada saat ini bukanlah planet kultivasi. Tempat ini lebih mirip seperti dunia panah daripada tempat dengan banyak harta tersembunyi. Wang Lin terbang ke udara kosong dan menyebarkan kesadaran ilahinya. Ia tidak dapat merasakan rekannya yang lain. Jadi bisa dikatakan gerbang Rosetan telah memisahkan mereka secara paksa. Di tempat terpisah itu semua orang harus mengandalkan diri sendiri untuk mencari peluang dan bertahan hidup. Wang Lin merenung sejenak. Ia teringat perkataan Sun Yunsan sebelumnya. Dikatakan bahwa perjalanan di Laut Rosetan akan berlangsung selama 500 tahun. Itu berarti dia akan tinggal di tempat itu selama 500 tahun. Selama 500 tahun ini Wang Lin berencana untuk menyelesaikan tahap pertama teknik pembantaian surgawi. Selain itu, di sana ia merasa lebih aman karena tidak mungkin Tosen dapat menemukannya. Wang Lin tahu bahwa dirinya tidak mungkin dapat melawan Tosen dengan tingkat kultivasinya saat ini. Hanya dengan melatih teknik pembantaian surgawi hingga tahap sempurna, ia akan memiliki peluang untuk melawan Tosen. Selain untuk mencari peluang dan melatih teknik pembantaian surgawi, kedatangan Wang Lin ke tempat itu adalah untuk mencari jiwa Joyi yang disegel oleh Dewa Pedang Ling Tianhao. Bagaimanapun juga Joyi telah banyak membantu Wang Lin sebelumnya. Menurutnya meskipun tempat itu cukup luas, tetapi dengan domain yang ada di pagoda, seharusnya tidak sulit untuk menemukan lokasi di mana Dewa Pedang Ling Tianhao menyegel jiwa Joyi. Wang Lin teringat dengan pedang yang mirip dengan pedang surgawi di dalam gelombang harta sebelumnya. Jika ia bisa mendapatkannya, maka kemungkinan ia akan bisa meningkatkan kekuatan dari pedang surgawi beberapa kali lipat. Tetapi dibandingkan dengan pedang itu, token geok di dalam cahaya merah jauh lebih berharga. Benda itu bahkan dapat menarik perhatian Alser dan Dewa Pedang Ling Tianhao. Jadi bisa dikatakan token itu adalah benda yang sangat berharga yang pastinya di dalamnya menyimpan sebuah rahasia. Wang Lin terbang menuju ke arah kejauhan. Dalam sekejap dia berhenti di udara kosong. Dia melihat seseorang sedang bertarung dengan binatang buas. Orang itu tiba-tiba berbalik dan menatap ke arah tebing tempat Wang Lin berada. Wang Lin begitu terkejut ketika melihatnya. Orang ini jelas tidak memiliki energi spiritual, namun karena akar rohnya cukup kuat sehingga ia dapat merasakan kehadiran Wang Lin. Dia kembali menatap Wang Lin dan berkata, "Binatang ini milikku." Mata Wang Lin menyipit dan membalas, "Aku datang bukan untuk mencuri darimu." Setelah berhasil mengalahkan binatang buas, orang itu segera membawa pergi hasil buruannya. Wang Lin tampak tertarik dengan orang tersebut, sementara lelaki itu membawa hasil buruannya melewati lembah tersembunyi. Saat dia memasuki lembah, sebuah riak energi muncul dan setelah melewatinya, lelaki itu menghilang. Wang Lin muncul di atas lembah. Ia tampak terkejut ketika melihat adegan itu. Di lembah itu ia dapat merasakan adanya formasi yang besar. Jika tidak melihatnya secara langsung, maka tidak mungkin dapat menyadari keberadaan tempat itu. Cara menyusun formasi itu berbeda dengan teknik yang digunakan oleh aliansi kultivasi. Jadi seharusnya formasi itu disusun oleh kultivator kuno. Wang Lin bergumam, tempat ini sangat menarik. Tampaknya formasi ini diciptakan untuk melindungi segala sesuatu di dalam lembah dan orang lain tidak diizinkan memasukinya. Jika seseorang menerobos dengan paksa, maka formasi akan mengaktifkan semua kekuatannya untuk menghabisi orang tersebut. Di saat yang sama tampak ada 3 orang yang memasuki lembah. Mereka seperti merasakan keberadaan Wang Lin. Setelah beberapa saat kemudian muncul 4 orang dan 3 orang diantaranya adalah 3 orang sebelumnya. 4 orang ini memancarkan niat membunuh yang kuat. Tanpa sepatah kata pun mereka langsung melepaskan serangan ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, hanya dengan satu tatapan semua serangan yang dilepaskan oleh 4 orang itu langsung hancur. Setelahnya Wang Lin menangkap ke-4 orang itu dengan kekuatan yang misterius. Ia awalnya tidak terlalu tertarik berurusan dengan mereka. Tetapi karena tempat itu sangat misterius, jadi dia mencoba mencari beberapa informasi dari warga yang tinggal di tempat itu. Tak lama kemudian, seorang tetua keluar dari dalam formasi. Tetua ini bernama Ouyang Hua. Dia menatap Wang Lin dan berkata, "Rekan kultivator asing, kami terlalu ceroboh. Mohon maafkan kami. Aku berharap kamu bisa melepaskan mereka berempat." Wang Lin menatap orang tua itu. "Aku akan melepaskan mereka asal kamu menjawab beberapa pertanyaanku." Ouyang Hua mengangguk dan ke-4 orang itu Wang Lin lepaskan.
Ouyang Hua memberitahu Wang Lin, "Aku tidak tahu persis seberapa besar tempat ini, tapi aku tahu ada kota yang sangat besar. Kota itu bernama Kota Setan Kuno." Ekspresi Wang Lin tetap tenang. "Apakah kamu tahu dari mana aku berasal? Ketika kamu muncul di luar lembah, aku tahu kamu bukan orang yang berasal dari wilayah ini. Kalian datang ke wilayah ini setiap 5.000 tahun sekali. Namun setiap kali kalian datang pasti akan terjadi pertumpahan darah. Itulah sebabnya aku tidak menyambut kedatanganmu." Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia kembali bertanya, "Apakah kamu punya informasi tentang orang asing lainnya?" Ouyang Hua menggelengkan kepalanya. "Aku berharap orang seperti kalian tidak akan ada lagi di masa depan. Di tempat ini tidak ada hal apapun yang kamu inginkan. Kuharap kamu segera pergi dari tempat ini. Kamu bisa pergi ke kota Setan Kuno untuk menemukan apa yang sedang kamu cari." Wang Lin menatap Ouyang Hua dengan serius. "Apa maksudmu sesuatu yang aku butuhkan?" Ouyang Hua menatap ke arah kekosongan. "Orang asing, aku sudah mengatakan semua yang harus kukatakan. Aku tahu kamu memiliki beberapa kemampuan. Jika bukan karena aku tidak ingin bermusuhan denganmu, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi setelah menangkap anggota suku kami. Jika kamu tidak pergi dalam 3 napas, maka jangan salahkan aku." Tatapan Wang Lin menjadi dingin. Dia mengumpulkan energi hijau di jarinya dan menunjuk ke arah lembah. Formasi di sekitar lembah segera aktif ketika pilar cahaya dari serangan Wang Lin menghantamnya. Wang Lin mengeluarkan bendera larangan di tangannya. Dengan satu lambaian, formasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Wang Lin membentuk segel di tangannya dan menunjuk ke depan. Ratusan pilar cahaya menyerbu secara bersamaan menyerang formasi pelindung lembah. Suara ledakan bergema ke segala arah. Formasi pelindung di sekitar lembah mulai bergetar. Pada saat yang sama, suara Ouyang Hua terdengar dari dalam lembah. "Orang asing, jika kamu tidak pergi, maka aku akan mengaktifkan formasi serangan yang akan mengambil nyawamu." Namun Wang Lin tidak peduli. Dia terus melepaskan serangan sehingga membuat formasi pelindung lembah kembali bergetar. Setelahnya muncul sosok raksasa. Ouyang Hua memerintahkan sosok raksasa itu mengambil jiwa Wang Lin. Namun tidak semudah itu, Pergoso. Wang Lin kembali membentuk segel di tangannya. Formasi larangan kembali muncul di sekitarnya. Dari dalam formasi itu muncul sebuah tombak yang mengandung energi petir menakutkan. Wang Lin melemparkan tombak itu ke arah sosok raksasa. Ketika tombak itu menghantam sosok raksasa, suara ledakan kembali menyebar ke seluruh lembah. Ekspresi Wang Lin tetap tenang ketika ia melangkah ke depan. Bagaimanapun juga dia telah mempelajari banyak formasi dari warisan ingatan Dewa Kono Toshi. Jadi baginya formasi yang ada di tempat itu hanyalah masalah waktu untuk menghancurkannya. Ouyang Hua segera keluar dari dalam lembah dan memohon kepada Wang Lin untuk memaafkannya. "Semua yang telah terjadi adalah kesalahanku. Aku berharap penguasa surgawi tidak menghancurkan formasi pelindung lembah ini. Jika formasi pelindung hancur, maka keberadaan desa kami akan diketahui oleh jiwa-jiwa iblis. Kami semua akan dijadikan makanan oleh mereka." Wang Lin menatap semua orang, lalu dia membentuk segel di tangannya untuk memperbaiki kembali formasi pelindung di luar lembah. Ouyang Hua menghela napas lega. Ia menatap Wang Lin berisi dengan sedikit rasa hormat. "Penguasa surgawi, karena waktu sudah larut dan malam roh iblis, sebaiknya kita masuk ke dalam untuk berbicara." Awalnya Wang Lin ingin segera pergi dari tempat itu setelah dia mendapatkan beberapa informasi. Namun ia ditahan oleh Ouyang Hua. Orang tua itu memberitahu Wang Lin bahwa malam ini adalah malam roh iblis. Tidak peduli seberapa tinggi kemampuanmu, kamu tidak akan memiliki energi yang cukup untuk bertahan melawan roh iblis. Ini adalah kali keduanya Wang Lin mendengar kata malam roh iblis dari Ouyang Hua. Dia lantas berbalik dan bertanya kepada orang tua itu, apa sebenarnya malam roh iblis tersebut? Ouyang Hua dengan cepat berkata, "Penguasa surgawi, aku akan menceritakannya kepadamu secara rinci. Namun sekarang sebaiknya kita kembali ke rumahku terlebih dahulu." Setelah merenung sejenak, Wang Lin mengangguk. Sesampainya di rumah Ouyang Hua, perhatian Wang Lin teralihkan oleh sebuah gulungan yang tampak misterius. Ouyang Hua segera mengambil gulungan dan membukanya. Gulungan itu berisi sebuah lukisan seorang pria tampan yang sedang membentuk segel di tangannya. Ouyang Hua memberitahu Wang Lin orang yang ada di dalam lukisan itu bernama penguasa surgawi Huang Long.
Ketika mendengar nama Huang Long, mata Wang Lin bersinar dan membuatnya teringat dengan ketua sekte Heng Yu. Namun Huang Long, ketua sekte Heng Yu, hanya berada di tahap formasi inti. Wang Lin tampak berpikir, meskipun penampilan Huang Long itu sama, tetapi bukan berarti mereka adalah orang yang sama. Ouyang Hua menjelaskan tentang awan hitam yang ada di dalam lukisan, yang melambangkan malam roh iblis. Hanya dengan berada di dalam formasi pelindung, kita semua akan aman. Wang Lin memperhatikan lukisan itu dan bertanya, lantas apa hubungannya bulan purnama dengan roh iblis itu? Ouyang Hua menjelaskan bahwa tempat mereka berada saat ini bernama Tanah Roh Iblis. Jadi akan ada hari-hari tertentu roh iblis itu akan keluar dari sarangnya. Hari-hari itu adalah ketika bulan purnama. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Aku ingin tahu maksud perkataanmu sebelumnya tentang sesuatu yang aku butuhkan di kota setan kuno. Setelah ragu-ragu sejenak, Ouyang Hua lantas mengajak Wang Lin untuk mengikutinya ke suatu tempat di kedalaman lembah. Setelah sampai di tempat yang dituju, Ouyang Hua lantas menunjuk ke sebuah benda yang menggantung di langit. Benda itu tampak seperti sebuah kristal putih yang bercahaya. Wang Lin dapat merasakan energi yang mirip dengan energi surgawi di dalam kristal putih itu. Namun energi ini bukanlah energi surgawi. Ouyang Hua memberitahu Wang Lin bahwa mereka menyebut benda itu kristal roh iblis, sedangkan para kultivator menyebutnya energi surgawi yang memadat. Namun kristal roh iblis ini berkualitas rendah, jadi benda ini tidak bisa dibandingkan dengan pil yang kamu berikan. Di tempat ini pil adalah benda yang sangat berharga. Setelah mendengar perkataan Ouyang Hua barusan, Wang Lin mengerti bahwa Ouyang Hua bermaksud menukar kristal roh iblis itu dengan pil yang ia berikan sebelumnya. Wang Lin segera mengambil kristal roh iblis itu. Ia meminta Ouyang Hua untuk meninggalkannya sendiri di sana. Setelah Ouyang Hua pergi, Wang Lin segera berkultivasi untuk menyerap energi dari kristal roh iblis tersebut. Di sisi lain, Ouyang Hua dan beberapa orang lainnya tampak berjaga. Wajah orang tua itu tampak suram. Ia berharap formasi pelindung di luar lembah dapat bertahan sampai malam roh iblis berakhir. Sementara di luar lembah, roh iblis terus menyerang formasi pelindung. Karena formasi pelindung telah melemah, inilah alasan mengapa dia membiarkan Wang Lin memasuki desa dan memberikan kristal roh iblis kepadanya. Ketika desa berada dalam bahaya, ia berharap Wang Lin dapat menolong mereka. Di antara gelombang binatang roh iblis itu terlihat seorang lelaki misterius. Dia memegang sebilah pisau di tangannya. Tampak orang inilah yang memandu binatang iblis untuk terus menyerang formasi pelindung. Sementara Ouyang Hua, ia berdiri di depan semua orang dan merapalkan beberapa mantra aneh untuk mempertahankan formasi pelindung. Sebelumnya dia sangat percaya diri formasi pelindung dapat melindungi mereka. Tetapi setelah formasi pelindung itu diserang oleh Wang Lin sebelumnya, hal itu membuat formasi pelindung melemah. Ia tidak tahu apakah formasi akan bisa menahan roh iblis malam ini. Lalu tiba-tiba terdengar suara ledakan. Ini adalah suara yang berasal dari seseorang yang menyerang formasi dari arah luar. Tampak formasi itu menunjukkan beberapa retakan. Ketika gelombang binatang iblis menghantam formasi, formasi itu tampak tidak dapat bertahan lebih lama. Semua orang yang ada di dalam lembah tampak ketakutan. Mereka dapat merasakan kekuatan iblis yang menakutkan terus menyerang formasi pelindung. Pria misterius menatap tajam ke dalam lembah seolah-olah melihat mangsa di depan matanya. Di kedalaman lembah, Wang Lin membuka matanya. Dia segera menghilang dari tempatnya dan muncul di samping Ouyang Hua.